Dok, kenapa wajah kita terlihat tua sebelum umur? Kadang nggak pede jadinya. Oke. Dari ras menentukan ya, satu genetik. Yang kedua, ini yang bisa kita hindari atau kita kurangi ya, itu adalah paparan dari lingkungan seperti paparan sinar matahari UVA, UVB, blue light. Kemudian debu-debu asap rokok. Nah, kalau itu pasti kulitnya lebih cepat menua ya, mau nggak mau, karena menyumbang radikal bebas ya, jadi kulit sel-selnya banyak yang rusak seperti itu. Kemudian kamu tidak menggunakan misalnya perawatan yang basic nih, sabun, sunscreen, pelembabnya aja cuman jarang-jarang gitu ya, cuma pakainya sabun doang gitu. Nah, itu juga mempengaruhi, apalagi kalau misalnya kamu terlahir sebagai jenis kulit yang normal ke kering. Nah, itu cepat terjadi penuaan. Karena matahari juga bisa membuat kulit keriput. Nah, gimana tuh dok? Iya, dia bisa menghancurkan si kolagen elastin. Ya, kalau kena paparan UV, UVA terutama dia ngancurin si kolagen elastin, yang sebenarnya kolagen elastin itu yang buat kulit kita tuh kenyal gitu. Makanya kalau misalnya kamu udah mulai usia-usia 20 tahun ke atas, kan sudah dianjurkan buat pakai produk-produk anti-aging ya. Apa sih anti-aging terbaik? Yaitu vitamin A sebenarnya. Vitamin A dan pelembab yang memang bisa membantu untuk menghidrasi dan melembabkan sel-sel kulit. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kok diperlambat ya penuaannya. Hanya saja kalau udah genetik, biasanya dari bentuk anatominya segala macam itu terlihat lebih tirus kah, atau lebih ada yang menonjol gitu ya, atau daerah matanya atau kantong matanya. Nah, itu juga bisa memperlihatkan kayak lebih tua gitu. Perawatan mata juga penting ya. Beruntusan tuh gimana? Beruntusan kalau kemerahan biasanya kulitnya kering. Kulitnya kering. Jerawatan dari SMP sampai nikah nggak sembuh-sembuh dok, capek banget ganti-ganti skincare. Kamu pakai basic aja dulu, pilih dulu ya. Jadi jangan paket bingung ya. Misalnya kamu udah sering begitu, atau kamu dari basic aja udah ada 3 kan sabun tuh, cari yang memang gentle ya, mild surfactant gitu ya, atau yang non SLS, SLS gitu. Jangan menggunakan deterjen yang kuat. Nah, mulai dari situ dulu. Kemudian dari sunscreennya khusus yang memang buat acne prone atau yang untuk kulit berjerawat ya. Kemudian pelembabnya juga jangan yang lengket-lengket, atau yang model sekarang tuh kayak day cream gitu loh. Kalian tuh sering banget menggunakan day cream yang ada warnanya ya. Itu juga dilihat lagi kalau formulasinya memang dia bisa menekan potensi komedogeniknya, it's okay. Tapi kalau minyak banget, glowing sih, cuma buat komedoan gitu. Nah, itu kan buat masalah ke kulit ya. Nah, itu diperhatikan buat kalian yang memiliki kondisi-kondisi kulit yang memang acne prone, masih gampang jerawatan gitu, masih gampang, thank you LZ, masih gampang komedoan gitu. Yuk, bisa yuk, mulai dari basic. Ini saya ngajarin yang gampang banget loh ke kalian. Mulai dari basic. Dian, thank you. Nih Jepang, tulisan Jepang, thank you. Siapa nama kamu nih? Sering keluar jerawat di dahi. Coba perhatikan pakai poni nggak? Dokter Ika pakai poni nggak jerawatan? Iya, karena udah nggak ada sumbatan ya. Ini saya udah bersih. Kalau jerawatan tuh ya gitu, ada penyumbatan di pori ya. Misalnya kamu pakai minyak rambut gitu ya, atau rambut kamu ya gini nih, ada poninya, cuman aktivitas kamu agak berat nih, sering keringetan, kotor gitu, itu juga mempengaruhi. Atau misalnya kamu yang masih jerawatan, lihat dari sabun sama cara kamu cuci muka atau gosok kulit tuh. Kadang-kadang juga hal-hal kecil ternyata berpengaruh ya gitu. Atau kamu sering aktivitas di luar, terpapar matahari, suka panas-panasan, sama suka berkeringat nih. Biasanya nggak lupa nih, gesek-gesek kulitnya lebih sering, itu juga mempengaruhi. Sama-sama dah, thank you. Hilangin kantong matanya apa dulu nih? Kalau kantong matanya karena lemak, itu ya nggak udah, operasi aja ya, blefaroplastik, itu ke dokter bedah plastik. Tapi kalau kamu kantong matanya karena retensi cairan, masih bisa dibantu oleh krim-krim ya mata ya, tapi yang kandungannya yang khusus untuk melancarkan mikrosirkulasi. Jangan yang cuma untuk mencerahkan aja gitu ya. Tapi intinya
kalau ngomongin kantong mata harus dilihat dulu nih bentukannya gimana ya, masih bisa tertolong nggak dengan penggunaan estetik produk skincare gitu ya. Kelebihan kulitnya itu harus dilihat. Dermatitis pakai aloe vera. Aloe vera itu sejenis soothing ya, atau pelembab yang jenisnya humectant. Jadi ya bisa, tapi kayak kurang nendang gitu ya. Kurang nendang karena waktu dermatitis tuh butuh kelembapannya cukup ekstra gitu. Dia bisa untuk soothing, calmingnya bisa membantu. Banyak ya pertanyaan kalian ya. Udah nyoba basic 2 tahun, berarti basicnya kurang ya, atau kamu butuh regenerasi sel kulit baru lebih banyak, lebih lancar gitu ya. Jadi regenerasi sel kulit baru makin berumur itu makin melambat. Nah, itu bisa dibantu dengan vitamin A. Oke, seperti itu. Thank you Benny. DVE ya. Ya kamu ke dokter misalnya nih, ya udah mereka saranin biasanya udah lepas aja deh. Tapering juga lambat gitu, lama tapering off itu menurunkan dosisnya secara bertahan. Jadi tetap pakai steroidnya, tapi diturunkan secara golongannya. Tapi sama aja sulit juga gitu. Sulitnya apa? Lama, karena efeknya juga akan tetap muncul gitu, reaksinya akan tetap muncul. Jadi yang terbaik ya udah lepasin aja, kecuali memang parah banget ya. Kalau parah banget mau nggak mau kamu harus ke dokter ya. Tapi kalau masih ya, kayak kering-kering, gatel-gatel, terus ada beruntus-beruntus ya, masih wajar gitu ya, itu dengan pengulangan moisturizer itu bisa terbantu. Biasanya setelah lepas dari etiket biru itu puncaknya di 2 minggu, itu kayak parah banget, nambah parah. Makanya kalian suka banget mengkambing hitamkan skincare yang baru ya, yang jadi baru lepas terus kalian beli skincare Bepom yang kamu baru coba gitu ya, pas 2-3 hari, 4 hari, seminggu tuh kok tambah parah gitu. Padahal itu reaksi puncak dari pelepasan si steroid yang kamu pakai yang ada di dalam si krim etiket biru itu gitu ya. Jadi kalian tuh memang dibuat pusing, dibuat bingung gitu pada saat ngelepas ini reaksi dari mana gitu. Kebanyakan kalau kamu udah toksik kulitnya, entah dengan penggunaan merkuri, entah dengan penggunaan penyalahgunaan obat-obatan keras ya, steroid terutama sama hidroquinon, itu waktu dilepaskan pasti ada reaksinya, oke? Entah reaksinya kulitnya cuman jadi kusam banget gitu ya, kok jadi fleknya tambah banyak, atau yang paling menyebalkan itu efek dari si pelepasan steroid. Jadi inflamasi yang seru banget gitu ya, ledakan inflamasi. Cara menghilangkan melasma. Kalau kita ngomongin melasma, kamu nggak usah expect menghilangkan deh ya. Kalau hilang, aduh syukur banget. Tapi ekspektasi kamu turunin dulu ya, supaya kamu nggak yang terobsesi, aduh harus hilang. Kalau kamu harus hilang, nanti ujung-ujungnya kulit sehat kamu yang lain tuh yang kena dampak gitu. Karena kalau mau hilang, kecenderungan untuk penggunaan obat yang terus-menerus, yang biasanya jadi tidak terkontrol gitu. Pada saat kalian, misalnya nih, pengobatan, oke, kita pengobatan untuk melasma, dikasih hidroquinon, contoh ya, kasih hidroquinon. Hidroquinon itu ingat tidak bisa digunakan dalam jangka panjang ya, 3-6 bulan itu kayaknya udah batas-batas, dan itu harus dilihat dari kondisi kulit juga, harus diawasi dan dikontrol ya. Kemudian juga nanti kalau misalnya pas dilepas nih, kan nggak boleh lama nih, dilepas pasti sama walaupun kamu ke dokter, sama dokter pasti dilepas nih. Waktu dilepas muncul lagi gimana? Terus expect kamu harus hilang. Nah, ini yang jadi beban. Ya, kebanyakan orang-orang yang punya melasma udah tahunan, ininya juga kena nih. Bukan gimana-gimana, jadi stres gitu loh. Kenapa sih gitu? Karena kamu ngurusinnya flek dulu gitu. Terima aja dulu, terima. Saya ngajarin kalian tuh lebih ke psikis juga ya. Terima dulu, oke, saya punya flek. Gimana caranya? Kalau kamu mau cepet ya pakai dekoratif, belajar make up. Ya, yang penting kulitnya sehat dulu. Kalau kulitnya sehat, lembabnya dapet gitu ya, pas gitu ya, kelembapan kulit kamu, skin barrier kamu bagus, di make up itu bagus gitu. Ya, main make up. Jadi jangan punya pikiran tuh bahwa kalau kulitnya kalau cantik natural atau kulit alami gitu ya, kulit natural, aku tuh pengen tampilan kulit aku natural aja gitu. Jadinya tapi malah naturalnya malah pakai merkuncrit gitu kan. Iya, glowing, nggak pakai apa-apa kok, bangga gitu. Nggak perlu bangga begitu ya. Kalau kamu punya kulit itu
apa glowingnya, apa bagusnya itu karena produk krim yang berbahaya, nggak usah bangga. Karena ada saatnya rusak kalau kamu pakai terus ya. Jadi nggak usah bangga. Yang bangga itu yang punya kulit sehat. Yang kulitnya sehat ya, tinggal kamu mainkan dekoratif, make up, belajar. Ada teknik-tekniknya ya kan. Nah udah tuh apa, kamu misalnya udah belajar tuh udah bagus gitu hasilnya kan, cantik ya. Si dekoratif ini akan membantu untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau yang kamu nggak suka. Ya aduh, sini kantongnya gitu ya, atau sini mata aku gelap. Nah ada cara-cara untuk koreksinya. Kemudian di sini ada flek. Nah ada cara-cara untuk menutupnya. Jadi kebanyakan orang stresnya karena permasalahan flek tuh kayak gitu, fokus terus di fleknya, udah bertahun-tahun kagak hilang-hilang juga, malah tambah banyak ya kan. Betul nggak? Betul nggak? Gori itu dari dulu deh. Tuh guys, kalau yang udah pernah di public warning BPOM, udahlah cancel aja ya, blacklist aja, nggak usah dipikirin lagi gitu loh. Kenapa sih kalian tuh suka banget udah di public nih, udah public warning nih sama BPOM nih, nanti dia ngeluarin apa lagi masih aja gitu, heran saya. Sulit bertobat ya, sulit bertobat. Sampai saat ini terbukti omongan saya, memang mereka sulit bertobat ya. Oke. Susah, nggak tahu kenapa. Kemungkinan ya karena nggak ada jalan lain selain memainkan itu gitu. Karena untuk membuat satu formulasi yang baik, itu juga apa ya, kalau orang pakai itu pasti ada aja komplainnya ya. Kok gini ya, kok gitu ya. Nggak usah jauh-jauh nih, kita misalnya formulasi di dalamnya ada kandungan vitamin A nih. Contoh ya, ada vitamin A, ada retinolnya atau retinalnya atau hidroksipinakolon retinoat. Nah ketiga itu kan boleh OTC ya, boleh dijual bebas tuh di dalam kandungan formulasi krim malam misalnya contoh. Terus ada reaksi perjing aja kalian komplainnya gimana, iya kan? Nah artinya apa? Butuh edukasi bagaimana, kalau bahan aktif ini kerjanya seperti ini loh, ini sesuatu yang wajar. Bahan aktif ini kerjanya begini begitu, akan ada reaksi apa, atau memang nanti manfaatnya seperti apa. Itu kan edukasi semacam itu kan yang kalian perlu ketahui waktu menggunakan skincare yang aman sekalipun gitu. Nah tapi kan kalau penjualnya nggak ngerti cara mengedukasinya, menginformasikan manfaat-manfaat produk yang dia jual, akhir-akhirnya ya kayak banyak yang nggak masuk, nggak cocok, akhirnya nggak laku. Yang laku apa? Yang dioplos. Betul. Entah kalau udah nggak cocok ini, udah pakai ini aja, ada selipannya. Oh my god, ada selipannya, dikasih lagi krim atau yang potnya kecil biar nggak ketahuan gitu kan. Kecil gitu ya, udah kamu pakai ini aja, olesin tipis-tipis, hilang, langsung senang gitu kan, padahal itu cuma sementara gitu. Dan ini ada yang nanya-nanya produk-produk yang pernah disangkut pautkan. Pakai Vitasit 0,05 dari mana? Arya, thank you. Dari mana dapatnya? Siapa yang suruh pakai Vitasit? Itu obat keras ya. Jadi ya udah jelas ada efek sampingnya. Maka harus dalam resep dokter dan diawasi dan dikontrol sama dokternya. Jadi kalau kamu, dok, aku diresepin dokter ini kok kulit aku jadi gini ya. Nah dokternya yang jawab ya, karena dokternya yang meriksa kulit kamu, dia yang tahu sensitivitasnya gimana, cerita riwayat kamu seperti apa gitu. Jadi kalau pakai obat keras dari dokter itu enaknya dapat jaminan keamanan dari si dokter yang meresepkan kamu. Tapi kalau kamu beli di luar, nggak ada yang tahu kulit kamu tiba-tiba, wah. Jangan coba-coba ya guys ya. Kalau coba ya sok silakan lah kalian kalau udah paham banget cara merawat kulit. Tapi kalau enggak sih saya rasa nggak usah aneh-aneh. Karena pada saat kulit terjadi iritasi sampai bengkak merah itu susah banget guys. Dan itu akan menyebabkan meninggalkan noda gitu. Jadi belang kulit kamu ya. Dan itu butuh waktu lagi buat ngeratainnya seperti itu. Gitu. Benny, thank you.
HB farmasi efek sampingnya apa? Itu kan isinya mainannya steroid sama haki, hidroquinon. Ya, mainannya itu kebanyakan. Yang farmasi-farmasi yang ada label-label birunya HB-HB ya kan? Thank you. Yang HB-HB tuh yang ada etiket-etiket birunya, ya permainannya cuma obat-obat hidroquinon dan steroid dicampur paling sama ya AHA-nya oke. Kalau AHA-nya masih di bawah 10% masih oke. Nanti mainin lagi pakai tretinoin lah, jadi kulitnya ada kelupas-kelupas gitu kan, pakai obat keras lagi gitu. Jadi kombinasi atau formulasi ini tuh bukan untuk memutih kulit, paham gak sih guys? Tapi disalahgunakan untuk mengiming-imingi kalian untuk perawatan body, wah cepet putih gitu. Karena apa? Bukan cepat putih, dia menekan atau mengendalikan secara kuat ya pembentukan melanin. Jadi melanin itu fungsinya yang memberi warna ke kulit. Jadi ada pigmen warna ya di kulit kita tuh ada sel melanosit yang menghasilkan pigmen warna. Ada yang warnanya lebih terang, ada yang warnanya lebih gelap. Nah, kalau kamu terlahir dengan secara genetik dapatnya dari kedua orang tua ya, dari leluhur gitu ya, kamu punya genetik warna pigmennya itu banyak yang gelap, ya kulit kamu akan lebih gelap gitu. Tapi kalau kamu terlahir dari leluhur ini punya pigmen yang warnanya terang, kulit kamu akan lebih terang. Jadi ada tipe-tipe warna kulit ya, dibagi 6 kan, saya udah sering ngomong nih gitu. Jadi ya memang warna kulit itu tidak bisa diubah, nggak bisa ya, sekali lagi nggak bisa. Kamu hanya bisa meratakan warna kulit. Jadi kalau warna kulit asli kamu kulit kuning langsat, ya di sininya gelap, yang terpapar mataharinya gelap, ya itu wajar, ya kan kena matahari. Kecuali kamu setiap hari naik mobil, keluar mobil aja dipayungin, ya kan? Jaga-jaga gitu ya. Nggak pernah, terpapar paling sebentar doang gitu ya. Tapi nggak pernah panas-panasan gitu. Nah itu mungkin lebih cerah kulit kamu gitu, nggak terlalu belang sama dalam. Tapi kalau kerjaannya banyak di lapangan, apalagi anak-anak sekolah nih, SMP, SMA, sudah ribut mau puta putih ya, padahal kamu nggak lihat bagian dalam kamu. Diperhatiin mulai sekarang, jangan kejebak sama krim-krim yang bikin putih muka, padahal kulit asli kamu misalnya lebih terang nih, karena di sekolahan suka berjemur ya kan, suka aktivitas, jadinya lebih gelap. Ya, karena matahari itu bikin kulit jadi lebih gelap gitu. Terus kamu langsung ini, oh body aku juga gelap, aku pengen dong pakai HB-HB etiket biru, abal-abal. Nah, nanti rusak kulitnya. Apa kerusakannya? Stretch mark, pecah ya, karena dia ada efek menipiskan kulit. Saat kulitnya tipis ya, dalam waktu kamu pergerakan, elastisitasnya berkurang sehingga robek gitu. Robek, jadi kulitnya retak. Paham ya? Kalau kulitnya retak, jadi stretch mark persis kayak ibu hamil. Ibu hamil kan lama-lama gede-gede, adik bayi di dalam kan, gede-gede tuh kulitnya melar, nggak tahan lagi, crack, pecah. Makanya ibu hamil banyak yang terjadi stretch mark, ya. Tapi kalau kamu pakai hand body, ada isinya obat steroid yang golongannya ternyata banyak memasukkan, salah gunakan adalah yang super poten, yaitu clobetasol. Efeknya cepet banget menipiskan kulit ya. Dia menghentikan metabolisme sel kulit. Kulit jadi lebih tipis. Kalau dihentikan, kalau udah ketergantungan dihentikan, kulit kamu jadi merah-merah, gatal, sensitif, kering. Sama persis kayak dermatitis terjadi di area wajah ya. Bintil-bintil. Pernah nggak lihat orang pakai HB terus merah-merah titik-titik di pori-porinya? Kecil-kecil banyak banget, sampai serem gitu ya, sampai aduh kenapa ini gitu, terus gatel, ya kan? Nah, itu kebanyakan dikasih HB yang ada steroidnya. Belum lagi nanti udah stretch mark, pecah-pecah semua kulitnya ya kan, atau terjadi okronosis karena dicampur ada kandungan obat juga hidroquinon. Jadi permainan seperti itu, maka kalian tuh nggak usah aneh-aneh buat ngeratain warna kulit dengan hand body lotion ya, scrub boleh mau mandi pakai scrub seminggu sekali atau 2 kali boleh ya, untuk melepaskan sel kulit mati gitu ya kan. Kemudian kamu menggunakan body lotion setiap hari. Habis mandi tuh rutin aja body lotion yang aman aja, jangan yang aneh-aneh ya. Sesuaikan budget, beli di mana terserah kamu, yang penting sudah aman.
Nah, kamu pakai rutin. Terus hindari dari paparan matahari terlalu lama. Misalnya kamu harus ada kegiatan di luar, pakai penutup jaket kayak apa kayak payung kayak topi gitu. Ya, jangan ler aja gitu kan. Ya gelap kulitnya gitu. Nanti lama-lama juga merata. Ini saya pulang dari itu kemarin dari Makassar, kayak ada belang dikit banget. Ya ini ngebentuk jam ya. Dikit banget nih. Lebih gelap nih. Gitu guys. Oke, nanti buat ngeratain lagi antara ini nih mau diratain lagi itu ya butuh waktu. Jadi aduh kulit aku gelap, pakai HB pemutih gitu. Ih, ngapain? Kulit kita ini loh hebat, balik lagi nanti. Makanya orang yang Fitzpatrick 3 kayak misalnya saya nih, saya kalau kena panas bisa gelap, bisa. Tapi ada juga bisa kebakar ya, iritasi ya gitu ya, makin warnanya makin terang warna kulit itu masih makin mudah terbakar kulitnya gitu. Tapi bisa gelap nggak untuk ukuran yang Fitzpatrick 3? Masih bisa gelap, tapi nanti balik lagi. Jadi kalian juga tuh, aku pengen gosongin biar kelihatan tan gitu, seksi gitu kan ya. Berjemur nih, kayak bule-bule tuh pada berjemur tuh di Bali tuh rata-rata kan. Berjemur matahari Indonesia kan. Balik lagi kulitnya. Gak bisa dia yang ada kebakar-bakar sininya. Gak bisa jadi gelap, balik lagi. Ya. Nah, orang yang kulitnya gelap rata-rata di Fitzpatrick 456 ini memang kalau kena matahari lebih cepat menggelap. Makanya di Indonesia ini agak sulit untuk penanganan kulit-kulit yang sudah ada nodanya. Ya, kalau kalian nggak bener-bener jaga dengan penggunaan basic. Dan basic itu maksudnya si sunscreennya ya. Dan dari paparan UV ini. Karena Indonesia bener-bener negara yang mataharinya indeksnya kuat gitu.